Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardana Kusuma, NIM D1A021052 dari kelas B, dengan dosen pengampu Ibu Tria Sinovita. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang hereditas. Hereditas atau pewarisan sifat. Semua organisme termasuk manusia memiliki hubungan yang erat antara anak dan induknya. Hubungan ini terlihat dari sifat-sifat yang diturunkan dari induk ke anak-anaknya. Penurunan atau pewarisan sifat tersebut melalui proses fertilisasi antara gamet jantan dan gamet betina. Gamet jantan maupun gamet betina masing-masing membawa sifat yang keduanya akan Ki1. Oleh karena itu, sifat kedua induk akan menurun kepada anaknya. Penurunan sifat induk kepada anaknya melalui gen disebut sebagai hereditas. Mekanisme hereditas ini mengikuti aturan-aturan tertentu yang disebut sebagai pola-pola hereditas. Ada satu tokoh penting yang berpengaruh terhadap perkembangan pewarisan sifat. Dia adalah Gregor Johann Mendel. Menurut Mendel, suatu sifat dapat muncul pada satu generasi, tetapi bisa juga hilang pada generasi berikutnya. Mendel yakin ada faktor pembawa sifat yang kemudian dikenal sebagai gen. Istilah-istilah dalam persilangan. Kita bisa mengambil contoh peta silsilah keluarga kita, mulai dari nenek atau ibu orang tua kita. Nenek menikah dengan kakek, maka peran mereka adalah sebagai parental. Parental merupakan induk jantan dan induk betina yang disilangkan. Istilah kedua adalah gamet, yaitu sel yang dibentuk untuk tujuan reproduksi. Setelah menikah, kakek dan nenek memiliki anak. Misalnya anak pertama adalah ayah kita. Anak kedua adalah adik laki-laki dari ayah yang kita panggil sebagai paman. Dan satu lagi adik perempuan ayah yang kita panggil sebagai PB. Ketiga anak dari nenek dan kakek disebut sebagai filial, yaitu hasil persilangan atau keturunan selanjutnya. Ayah dan ibu kemudian menikah, maka ayah dan ibu adalah sebagai parental kedua. Ibu dan ayah memiliki 3 orang anak, yaitu kamu dan 2 adikmu. Ketiga anak ibu dan ayah adalah sebagai filial. Selain parental, gamet, dan filial, ada juga istilah gen sebagai pembawa sifat dari induk ke anaknya. Ada 2 macam gen. Yang pertama adalah gen dominan dan resesif. Ada juga genotip, yaitu sifat yang tidak tampak yang terdapat di dalam gen. Apabila gen bersifat dominan, maka sifat tersebut akan terlihat secara fisik atau bisa diamati secara langsung. Sifat yang bisa diamati itu disebut sebagai fenotip. Misalnya, ibu memiliki gen rambut lurus, sedangkan ayah memiliki gen rambut keriting. Kemudian anaknya mewarisi kedua gen orang tuanya tersebut. Karena gen rambut keriting lebih dominan, maka fenotip atau rambut anak tersebut terlihat keriting. Baiklah, itu tadi adalah beberapa istilah yang digunakan dalam pola-pola hereditas. Baiklah, demikian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.